Sampurasun pemirsa, selamat datang di channel Lomi Pangaribuan. Hari ini aku mau buat brownies, tapi ini brownies kukus, cuman ini tanpa telur, tanpa mentega, tanpa susu, karena memang aku lagi nggak punya stoknya. Jadi di sini tepungnya dan coklatnya aku udah timbang, aku mau ayak dulu. Oh ya, untuk takarannya nanti tengok aja di description boxnya ya. Ini aku ayak sekali dengan baking powder dan baking sodanya, karena kadang-kadang ini dia baking powder dengan baking sodanya bergerindil, jadi aku ayak aja sekali. Kemudian setelah diayak baru aku masukkan gula. Untuk gulanya aku nggak terlalu ikut yang di resep, aku sesuaikan dengan seleraku. Dan ini juga aku masukkan garam. Oh ya, aku tadi juga udah masukkan vanili bubuk, kalau ada vanili cair pun nggak masalah. Setelah itu baru aku masukkan air. Ini air biasa, bukan air hangat atau panas. Ini diaduk dia sampai tercampur rata, nggak usah terlalu berlebihan. Setelah itu baru kita masukkan minyak goreng, kemudian diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Di sini aku udah siapkan loyang, aku pakai loyang bulat. Karena di resepnya pun dia pakai loyang bulat, cuman diameter 15, aku punya diameter 20, jadi terlalu besar menurutku yang ini. Jadi aku akan pakai yang plastik ini. Aku mau testing, kalau yang plastik, yang cetakan plastik ini berhasil, aku akan pakai yang ini aja, karena kayaknya ini lebih gampang kan, nanti nggak perlu lagi dipotong-potong cake-nya. Kalau pakai yang tadi itu mesti dipotong lagi nanti. Tapi kita tengok aja dulu, ini aku mau testing dulu kira-kira 3 biji. Kalau pakai cetakan plastik ini berhasil, aku akan gunakan ini. Sebelumnya aku udah panaskan kukusan, udah aku lapisi kain tutupnya. Nah, ini aku mau kukus, aku akan coba pakai 25 menit. Kalau loyang yang tadi yang bulat itu pakai 1 jam. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Iyalah. Berarti ini nggak bisa, pemirsa. Nggak bisa yang ini, mesti loyang apa? Nggak pas dia. Menurut kalian gimana, pemirsa? Ini hasilnya pakai cetakan plastik. Aku mau tengok pula teksturnya gimana. Dan setelah ini aku potong, dia kayak padat gitu, tapi nggak bantet. Pemirsa, aku nggak jadi pakai cetakan plastik karena kurang berhasil menurutku lah. Jadi ini aku balik lagi ke loyang ini. Kalau di resep aslinya memang sih dia pakai loyang kayak gini, tapi diameternya 15 cm. Jadi waktu cake-nya nanti masak dia tebal gitu. Nah, untuk loyangku ini kan diameternya 20, takutnya nanti jatuhnya tipis. Makanya takaran resepnya ini aku tambahkan lagi, maksudnya dikali 2. Jadi aku buat lagi 1 adonan lagi, ditambah adonan yang sebelumnya. Kemudian aku taruh di loyang ini. Ini loyang udah aku lapisi kertas baking dan pinggirannya udah aku olesi mentega atau margarin, bisa juga minyak. Ini aku buat 1 tambah lagi adonannya, maksudnya biar supaya nanti hasilnya agak tebal. Ini aku hentak-hentakkan sedikit untuk mengeluarkan udaranya. Dan di sini aku kukus sekitar 45 sampai 1 jam, karena di resepnya pun kayak gitu kalau pakai loyang yang ini. Ini setelah 1 jam kuenya udah masak, memang agak retak sedikit tapi
nggak apa-apa lah. Di resepnya dia ditutupi pakai plastik si loyangnya sebelum dikukus. Jangan salpok kalian ya, ini digunakan biasanya untuk bakar ikan, tapi aku akan jadikan ini untuk mendinginkan kuenya karena aku nggak punya yang apa itu namanya yang untuk pendinginnya gitu loh. Jadi aku pakai yang ini aja. Ini udah aku cuci bersih jadi nggak usah khawatir. Karena kalau nanti dia langsung diletak di piring kayak gini, takutnya nanti dia kayak istilahnya berkeringat dan lama dia dingin. Ini definisi nggak ada rotan akar pun jadi pemirsa, karena aku nggak punya alas untuk yang mendinginkan cake. Biasanya dipakai oleh orang-orang yang suka buat cake itu kan. Jadi aku pakai yang alat untuk bakaran ikan. Tapi nggak apa-apa lah. Ini aku tunggu dingin sebelum aku hias. Kira-kira hasilnya kayak gini setelah dihias. Ini aku hanya pakai mentega yang udah aku mixer sedikit dan juga seres karena anakku suka kayak gini. Ala kadarnya aja kalau hiasannya. Kalau kalian suka yang lain toppingnya terserah. Aku kayak gini aja udah cukup. Kita coba dulu ya pemirsa gimana rasanya. Maaf pemirsa, terpaksa aku dubbing karena bising. Kalau untuk teksturnya lebih bagus yang ini menurutku dari yang hasil dari yang cetakan plastik tadi. Dan aku rasa memang cocok pakai loyang yang kayak gini. Kemudian lembut teksturnya. Sebenarnya pun yang cetakan plastik tadi pun hasilnya pun lembut juga. Tapi ini masih lebih lumayan lah aku bilang dari yang hasil dari cetakan plastik tadi. Dan manisnya pun pas. Ini enak dan patut kalian coba.